Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan berbahagia dengan keluarga tercinta. Biasakan hidup sehat, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian selalu berpikir yang positif sehingga imun tubuh akan semakin hari semakin bertambah baik, sehingga kesehatan anak juga semakin bertambah sehat. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Seminggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan senyawa benzena. Apa senyawa benzena itu? Kemudian aturan penamaannya, kemudian tata nama, dan beberapa senyawa yang berhubungan dengan senyawa benzena. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan senyawa benzena itu dengan sifat-sifat fisika dan kimia senyawa benzena serta beberapa senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kemarin sudah tata nama. Yang kedua adalah sifat fisika dan kimia senyawa benzena. Oke ya. Nah, yang pertama kita bicarakan adalah sifat fisika. Nah, sifat fisika ini adalah sifat-sifat yang bisa kita lihat secara langsung ataupun rasakan secara langsung. Nah, sifat fisika yang pertama itu tentu anak masih ingat bahwa senyawa karbon itu bisa kita bedakan menjadi 3. Ada senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik. Nah, senyawa benzena ini adalah salah satu senyawa yang berada di senyawa aromatik, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa senyawa aromatik itu memiliki kekhasan yang sendiri. Nah, seperti misalnya senyawa benzena ini, sifat yang fisika yang pertama. Jadi benzena itu adalah suatu senyawa yang tidak berwarna, berbau khas, dan mudah menguap alias terbakar, gitu ya. Jadi dia memiliki bau yang sangat khas dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang lain. Yang kedua, nah sifat yang kedua ini, benzena berwujud cair itu pada suhu ruang sekitar 270 derajat. Jadi benzena itu memiliki wujud yang cair, gitu ya. Kemudian titik-titik benzena itu sekitar 80 derajat dengan titik beku, titik leleh 5,50 derajat, gitu ya. Benzena tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut non polar. Jadi karena dia merupakan senyawa non polar, jadi benzena tidak dapat larut dalam air. Kemudian benzena merupakan cairan yang mudah terbakar. Jadi senyawa-senyawa ini itulah sifat-sifat fisika dari senyawa benzena. Kemudian yang kedua itu adalah sifat kimia. Nah, sifat-sifat kimia ini adalah berupa reaksi-reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang lain. Jadi jika senyawa ini direaksikan maka akan menghasilkan senyawa lain. Ya, sifat kimia yang pertama itu adalah senyawa benzena itu bisa mengalami suatu reaksi halogenasi, gitu ya. Itu reaksi halogenasi. Itu adalah suatu reaksi dengan senyawa-senyawa halogen dengan katalis FeCl3 akan menghasilkan klorobenzena. Ibu gambarkan seperti ini ya. Nah, ini senyawa benzena, gitu ya. Kalau ini kita reaksikan dengan Cl2, kemudian dengan katalis FeCl3, itu akan menghasilkan senyawa klorobenzena. Ini ya, ini kita sebut dengan senyawa klorobenzena. Kemudian sisa dari Cl2 itu akan melepaskan HCl, ya. Itu kita sebut dengan senyawa atau reaksi halogenasi.
Jadi senyawa atau reaksi antara benzena dengan senyawa halogen. Ini ya, pakai Cl, Br, I dan sebagainya. Yang kedua, itu adalah reaksi sulfonasi. Inilah suatu reaksi benzena dengan senyawa sulfat, asam sulfat, itu akan menghasilkan suatu senyawa benzena sulfonat dengan H2O. Ini agak ke bawah sedikit ya. Nah ini, itu kita reaksikan dengan H2SO4, itu akan menghasilkan suatu senyawa. Begitu ya. Ini senyawa ini S, kemudian O, OH, H2SO4 ya, benar, plus ya, gitu ya. Jadi inilah senyawa benzena sulfonat yang dihasilkan dari suatu reaksi antara benzena dengan sulfat. Yang ketiga itu adalah reaksi nitrobenzena. Nah, reaksi nitrobenzena ini tetap sama itu ya. Jadi benzena kita reaksikan dengan HNO3, itu asam nitrat. Ini akan menghasilkan suatu senyawa nitrobenzena dan air, gitu ya. Nah, itu yang reaksi yang ketiga. Itu reaksi yang keempat adalah reaksi alkilasi. Ini adalah suatu reaksi antara benzena dengan senyawa alkil, ya. Nah, begini ditambah dengan CH2Cl ya. Jadi CH3Cl ini akan menghasilkan senyawa ya, gitu ya. Ini akan menghasilkan suatu senyawa toluen. Nah, di mana toluen itu adalah ujungnya ini benzena, itu ada ujung adalah CH3-nya. Inilah kita sebut dengan toluen. Jadi senyawa toluena itu berasal dari reaksi antara benzena dengan alkyl, senyawa alkyl. Itu misalnya ini kita sebut dengan klorometana, gitu ya. Jadi metil klorida direaksikan dengan ini akan menghasilkan senyawa toluen dengan HCl. Oke ya. Jadi itulah beberapa sifat kimia dari suatu senyawa benzena. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Itu yang ketiga, itu adalah kegunaan senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Jadi beberapa kegunaan senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita lanjut nah ya. Semoga masih mampu untuk menerima pelajaran hari ini, gitu ya. Nah, kita akan lanjut pada kegunaan senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh misalnya yang paling sederhana ya. Jadi dalam bensin ada sedikit senyawa benzena, walaupun tidak banyak, tapi ini cukup akan membuat suatu kejadian yang mungkin tak terduga untuk kalian. Ibu ambil contoh, misalnya anak menunggu orang tua kalian belanja, misalnya anak diam di mobil, anak nyalakan pendingin ruangan, kemudian anak tiduran di dalamnya dengan keadaan kaca yang tertutup, gitu ya. Nah, siapa tahu senyawa benzena ini bocor dari bahan bakar, kemudian bereaksi dengan klor yang ada pada senyawa freon pendingin ruangan kalian, itu akan mampu membuat suatu senyawa yang beracun. Dia akan menghalangi jalannya oksigen dalam tubuh. Nah, kemungkinan anak akan bisa lemas.
Nah, lemas karena anak tertidur begitu dengan nyaman, anak sadar ya, kemungkinan akan pingsan kalian dan bisa menyebabkan kematian karena adanya racun yang masuk dalam tubuh, gitu ya. Nah, kegunaan yang pertama, Naftalena. Siapapun pasti tahu apa itu kapur barus ya. Nah, kapur barus ini memiliki bau yang cukup menyengat, kemudian tidak terasa dingin ya. Kemudian ini akan mampu mengusir nyengat di dalam lemari kalian. Nah, itu ya. Naftalena itu atau kapur barus itu memiliki rumus yang cukup sederhana yang bisa Anak ingat dengan sempurna, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah asam salisilat. Bagi yang sering merasa gatal di tangan, kemudian mengambil salep obat kulit, misalnya panu, kadas, kurap. Nah, dalam senyawa itu ada senyawa asam salisilat ini ya. Kemungkinan juga ada dalam bedak gatal, gitu ya. Inilah senyawa dari asam salisilat yang terdapat dalam obat salep kulit, baik yang berupa yang konsentrasinya tinggi, menengah maupun rendah sesuai dengan keadaan kulit kalian, gitu ya. Kemudian yang sering pusing, sering merasakan panas badan kalian, ada panas dalam. Nah, ini ada beberapa senyawa aspirin. Nah, aspirin ini ya, asam asetil salisilat, inilah aspirin. Nah, aspirin ini ada dalam obat sakit kepala, misalnya yang saya sebutkan ya, Panadol kah, misalnya paracetamol kah. Nah, ini memiliki dua fungsi. Itu ada fungsinya adalah analgesik, gitu ya. Analgesik ini adalah penahan rasa sakit, jadi rasa sakitnya akan berkurang. Bagi yang pusing karena rasa sakit berkurang, nah bisa tidur ya, sehingga nanti begitu bangun tidur itu rasa sakit di kepala hilang. Kemudian antipiretik itu menurunkan demam, menurunkan panas dalam, sehingga keadaan kalian akan kembali normal. Dan misalnya suhu badan tadi yang 38 derajat, ini kita minum obat yang mengandung aspirin, itu akan menurunkan suhu tubuh kalian menjadi ke suhu yang normal, gitu ya, yang bersifat antipiretik. Nah, kemudian ada untuk membunuh serangga, gitu ya. Misalnya jenisnya apa, saya nak sebutkan ya. Itu terkandung di dalamnya adalah senyawa DDT, difenil trichloroethanol. Ini ya. Jadi dia difenil trichloroethanol. Ini ya. Jadi DDT ini gunanya adalah membunuh serangga, gitu ya. Jangan pernah mencicipi ini karena anak bukan serangga, gitu ya. Inilah beberapa kegunaan dari senyawa benzena. Walaupun masih banyak yang lain, anak silakan belajar apakah nanti dalam susu itu kenapa ada BHT, DHA. Nah, itu nanti akan gunanya untuk anti gumpal. Itu juga mengandung beberapa senyawa benzena di dalamnya. Itu saja anak-anak, semoga bermanfaat untuk kalian. Sedikit tidaknya anak tahu obat ini yang saya minum dampaknya adalah ini. Demikian anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beraktivitas kembali. Semoga selalu sehat, salam rahayu untuk kalian. Dadah.